Islam Nusantara atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah bisa dilihat dari berbagai sudut, baik aspek pemikiran, gerakan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Tapi saya ingin mencoba mungkin dari dua aspek saja, aspek pemikiran dan aspek gerakan. Yang saya maksud dengan pemikiran yaitu cara berpikir daripada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah cara berpikir yang tidak tekstual, tidak liberal. Cara berpikir Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah cara berpikir yang moderat, artinya tidak tekstual maupun tidak liberal, tetapi juga dinamis, moderat tapi dinamis, karena memang tidak tekstual, tetapi juga walaupun dinamis tidak liberal. Karena itu kita sebut bermanhaj. Dalam pengertian yang bisa kita simpulkan, cara berpikir NU adalah tawassutian wa tatawurian wa manhajian, moderat, dinamis dan bermanhaj. Artinya ada metode berpikir yang baku, ada frame-nya. Di satu sisi cara berpikir NU itu tidak rigid, tidak hanya berpangku pada nas saja, karena nas itu terbatas, sedangkan berbagai peristiwa itu tidak terbatas, sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan nas saja. Karena itu Imamul Haramain mengatakan bahwa syariat itu ada yang dari nas mansusah, ada yang ijtihadiyah. Bahkan beliau mengatakan kebanyakan yang syariah itu adalah dari ijtihad, karena nas itu terbatas, sedangkan berbagai persoalan, peristiwa itu tidak terbatas. Itulah sebabnya pentingnya ijtihad, dan NU memberikan peluang terhadap cara berpikir itu. Karena itu banyak kebiasaan, hal-hal yang dianggap maslahat, hal-hal yang dianggap baik sekalipun tidak ada dalam nas, bisa diakomodir sepanjang tidak bertentangan dengan nas, malam yu'aridun nas, sepanjang tidak bertabrakan dengan nas. Sehingga banyak berbagai kebiasaan itu hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama dan memperoleh pembenaran. Kalau ada nas, maka maslahat itu, ya nas itu, idza wujida nas fatammal maslahah. Tapi kalau tidak ada nas, maka idza wujidatil maslahah, apabila ada maslahah, fatamma syar'ullah, maka di sana ada syariat Allah. Artinya dijadikan sebagai syariat karena tidak bertentangan dengan nas. Itu cara berpikir. Tetapi juga samping dinamis, cara berpikir NU juga mengalami atau melakukan apa yang kita sebut dengan telaah ulang, menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan tahqiqul manat, yaitu verifikasi relevansi. Apakah sesuatu ketentuan itu masih relevan apa tidak? Apabila tidak relevan, maka dapat dilakukan ijtihad baru sesuai dengan kaidah, yaitu bahwa al-hukmu yaduru ma'illatihi, hukum itu tergantung pada ilatnya, wujudan wa adaman, ada apa tidaknya. Karena itu hukum yang hidup di dalam lingkungan NU sangat dinamis, tidak statis. Tetapi seperti saya katakan tadi, ada frame-nya, ada manhajnya yang harus menjadikan pegangan. Sedangkan di sisi gerakan yang saya maksud dengan gerakan NU, Harakah Nahdliyah, yang berdasarkan pada Busuk Nusantara, menggunakan cara-cara yang santun, cara-cara yang
damai, atau kalau saya simpulkan antara lain menggunakan pendekatan yang layinan, artinya santun, la faddan wala ghalidan, tidak keras, tidak galak. Tatawu'iyan, berdasarkan kesediaan, artinya tidak ada paksaan. La ikrahiyan wala ijbariyan, tidak ada paksaan. Wala intimidasiyan wala ancamiyan wala teroriyan, semuanya dengan cara-cara kebersediaan, dengan cara-cara yang kerelaan daripada para pihak. Cara yang dilakukan juga menggunakan pendekatan tasamuhiyan, toleran, artinya bisa menghargai pendapat orang lain. Karena itu tidak ananian wa ta'assubiyan, tidak ego dan tidak fanatik. Dalam hal berbeda agama, kita menggunakan pendekatan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sedangkan apabila berbeda manhaj, berbeda madhab, maka kita pun juga menggunakan pendekatan lakum madhabukum walana madhabuna, madhab anda madhab anda, madhab saya, sehingga tidak perlu ada terjadi benturan-benturan yang tidak perlu. Kemudian juga kita menumbuhkan semangat tawaddudiyan wa tarahumiyan, saling mencintai dan saling menyayangi. La ta'asubiyan wa la taghadubiyan, la takhasumiyan wa la taghadubiyan, tidak saling bermusuhan dan tidak saling membenci. Oleh karena itu maka kita menghidupkan apa yang kita sebut dengan ukhuwah, tiga ukhuwah, semuanya adalah saudara. Ukhuwah Islamiyah, itu saudara sesama Islam. Ukhuwah wataniyah, saudara sesama bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, itu saudara dalam arti sesama manusia, kemanusiaan yang global. Pendekatan itulah yang saya kira ingin kita masyarakatkan, baik di dalam masyarakat lokal maupun juga dalam masyarakat internasional, baik cara berpikir yang moderat, dinamis dan bermanhaj, maupun di dalam cara pergaulan kita yang santun, yang tidak ada paksaan, yang toleran, dan membangun persaudaraan baik Islam maupun sebangsa dan setanah air. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.